Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Aprilia Sari, NIM 4011827 akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. 3 konsep berkait. Ada 3 konsep. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa sebuah penelitian perlu dilakukan. Pendahuluan memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pada bagian ini biasanya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan suatu penelitian. Latar belakang berisi pemahaman mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap paling penting yang berisi pokok bahasan yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini dapat beranak cabang yang akan mendorong penelitian lebih lanjut. Kedua, kajian pustaka. Disebut juga dengan tinjauan pustaka atau literatur review. Merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain terkait topik yang akan diteliti. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni mengevaluasi informasi sejalan dengan konsep yang diajukan peneliti untuk keperluan peneliti, untuk menunjukkan kemampuan ilmiah peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang relevan. Terakhir, untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ditemukan dalam literatur. Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi dasar dalam merumuskan kerangka teori yang selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan kerangka konsep penelitian. Konsep terakhir yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian yaitu suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Selanjutnya, mengenai komponen atau studi pendahuluan. Pertama, penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset. Yang mengenai latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Latar belakang di sini merupakan gambaran atau alasan seseorang melakukan penelitian. Ruang lingkup seperti apa, semisal di mana penelitian ini dilakukan, kapan penelitian dilakukan. Selanjutnya, batasan riset dalam penelitian harus menggunakan batasan riset dikarenakan agar penelitian fokus kepada objek yang sedang diteliti atau akan diteliti. Kedua, elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Di sini, elaborasi adalah tahapan di mana seseorang itu melakukan analisis dan berusaha memperdalam kemampuan. Seorang peneliti memperdalam kemampuannya dengan cara melakukan kajian pustaka atau literatur review dalam bidang yang dikaji. Kajian pustaka di sini seperti membaca buku, skripsi, jurnal, yang relevan dengan apa yang kita kaji atau riset terdahulu. Ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Maksudnya,
menjelaskan tentang bagaimana gambaran korelasi dari hasil kepustakaan atau hasil dari kita membaca atau memahami objek yang akan kita teliti dengan kerangka konseptual yang sudah dikembangkan. Studi kepustakaan ini digunakan dalam ragam istilah oleh para ahli. Di antaranya dikenal dengan kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, dan tinjauan teoritis. Penggunaan istilah-istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan kerangka konseptual oleh peneliti akan sangat membantu dalam menentukan arah pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Ini maksudnya kerangka teoritis salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan dan digunakan untuk menjelaskan teori apa yang dipakai peneliti. Kedua, mendeskripsikan hubungan antar masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Maksudnya kerangka konseptual ini memberikan petunjuk peneliti dalam merumuskan masalah penelitian, dan dengan kerangka konseptual juga akan memberi kemudahan peneliti menentukan pertanyaan mana yang harus dijawab oleh peneliti yang dilaksanakannya, serta bagaimana menggunakan prosedur empiris sebagai alat untuk menentukan jawabannya sesuai dengan pokok tema penelitian. Ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan peneliti terdahulu. Maksudnya, untuk mendeskripsikan teori yang dijadikan landasan, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu karena kerangka teoritis didapat dari banyak pendapat yang telah beberapa kali diuji kebenarannya, sehingga berlaku secara umum. Kerangka teoritis perlu dikemukakan deskripsi teori dalam kerangka konseptual. Selanjutnya, komponen kajian pustaka. Melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Theoretical mapping atau disebut juga dengan pemetaan teoritis. Pada penelusuran kepustakaan, penelitian melakukan uji awal atas gagasan-gagasan awalnya, atas formasi awalnya. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada. Peneliti harus memulai penelitiannya dengan cara menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh ahli lain. Ketika peneliti mulai membuat rencana penelitian, ia tidak bisa menghindari dan harus mempelajari penemuan-penemuan tersebut dengan mendalami, mengamati, menelaah, dan mengidentifikasi dengan baik. Kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang akan dipilih untuk dipecahkan melalui penelitian betul-betul belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Jika diketahui ternyata permasalahan tersebut sudah terdapat di buku-buku terdahulu, maka peneliti sebaiknya meneliti yang belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu atau membuat penelitian baru. Yang terakhir yaitu contoh kerangka konseptual. Pada judul Agama dan Ekonomi mengenai makna agama bagi pedagang Arab di Makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptual. Pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Mata pencaharian
Di Ampel mayoritas menggeluti usaha berdagang dengan membuka toko yang memperdagangkan berbagai peralatan yang berkaitan dengan kepentingan ibadah agama Islam. Keberadaan keturunan Arab yang menjadi kaum mayoritas di Ampel menjadi kawasan Ampel sebagai salah satu wisata religi karena bertepatan dengan lokasi makam Sunan Ampel. Perkembangan kehidupan ekonomi suatu masyarakat dalam suatu wilayah memang tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari, sehingga setiap manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Ampel mayoritas menganut agama Islam, diikuti agama Kristen, dan yang menjadi kaum minoritas yakni agama Hindu. Agama Ampel terkenal dengan masyarakatnya yang multi etnis, namun yang menjadi mayoritas yakni etnis Arab karena Ampel dikenal dengan perkampungan Arab. Di Ampel mereka lebih terlihat mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi, yang seakan lebih menyibukkan diri dengan perdagangan daripada sholat. Cara kehidupan demikian cenderung ke arah keduniawian atau sekular tren, dibandingkan dengan kehidupan desa yang cenderung ke arah agama atau religius tren. Kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Di kawasan Ampel, etnis Arab, Jawa, dan Madura berperan sebagai pelaku komoditas perdagangan. Perilaku beragama masyarakat Ampel termasuk dalam kategori masyarakat yang hidup dengan rukun dan damai, sebab masyarakat tersebut memiliki toleransi yang tinggi. Masyarakat Ampel meskipun berbeda etnis, namun dalam berperilaku sangat menghargai antar sesama warga. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal perdagangan, semaraknya semangat kekeluargaan ketika ada hajatan, kematian, dan bahkan resepsi pernikahan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.